kotak. Maksudnya ada dua nama kotak. Pertama adalah kotak besar. Kotak besar yang mana? Ini kotak besar. Nah, ini yang saya tandai. Ini namanya kotak besar. Di dalam kotak besar ada kotak kecil. Ya. Setiap kotak besar memiliki berapa kotak kecil? 25 ya. 5 ke pinggir, 5 ke atas. Nah, ya udah tahu ya. Setiap kotak besar ada 5 kotak kecil yang ke pinggir dan 5 ke atas. Nah, setiap kotak ke pinggir ya, mau ke samping kiri kanan itu menunjukkan waktu. Ya, paham ya? Setiap satu kotak ke pinggir baik ke kiri ke kanan menunjukkan waktu. Berapa nilai waktunya? Satu kotak kecil waktunya adalah 0,04 detik. Kita harus tahu nih. Satu kotak kecil nilai waktunya adalah 0,04 detik. Tulis ya. Soalnya nanti nyambung. Harus ini ada tahu. Nah, satu kotak kecil ke atas itu menunjukkan tegangan atau voltase. Nilainya satu kotak kecil adalah 0,1 milivolt. Udah paham ya? Satu kotak kecil ke pinggir itu menunjukkan waktu. Satu kotak kecilnya berapa nilainya? 0,04. Kalau ke atas tegangan. Nilainya berapa satu kotak kecil? 0,1 milivolt. Nah, jadi satu kotak besar itu waktunya berapa? Berapa? Satu kotak besar jadi waktunya berapa? Perlu waktu berapa? Tadi satu kotak kecil berapa? 25. Nah, sekarang dalam satu kotak besar ada berapa kotak kecil? Bukan. Ada 5. Berarti kalau satu kotak besar berarti waktunya berapa? 0,2 ya. Jadi tahu ya. Kalau ke atas satu kotak besar jadi berapa? 0,5 milivolt ya. Oke. Sudah tahu ya hitungnya kertas ya. Sekarang Satu kotak besar berapa? Nongka kiri. Sekarang ini barusan ya kertas EKG. Jadi satu kotak kecil 0,04 ada 5 berarti 0,20 detik ya. Satu ke atas ini mengukur kekuatan atau voltasenya 0,1 ya. Jadi kalau ini 0,5. Nah, sekarang harus kita tahu ini dalam gelombang dalam EKG itu hasil ini itu ada gelombangnya. Ya. Ada gelombang P, QRS dan T. Jadi gelombang EKG itu ada gelombang P, QRS dan T. QRS itu satu paket. Jadi gelombang P, gelombang QRS dan gelombang T.
Jadi ada gelombang P, ada gelombang Q, ya, QRS, dan ada gelombang T. Nah, sekarang saya tanya dulu, jantung itu dibagi berapa bagian? 4. Apa aja bagiannya? Ventrikel kanan, atrium kanan, ventrikel kiri, atrium kiri. Oke, betul ya. Ada atrium kanan, kiri, ada ventrikel kanan, kiri. Atrium ada di atas, ada di bawah. 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 Oh, di Di bawah. atas. Atas. Atrium di atas, ventrikel di bawah. Di bawah. Yang memompa darah atrium atau ventrikel? Di atrium. Atrium. Ventrikel. Balik lagi ya ke perfusion. Jadi ini atrium, ini ventrikel ya. Darah dari tubuh itu akan masuk ke atas dulu. Darah kotor masuk ke atas ke atrium. Lalu disaring masuk ke ventrikel. Ventrikel dia akan memompa masuk ke jaringan darah. Suara jantung seperti apa? Loop. Loop tuh, ya. Loop itu adalah pada saat pada saat atrium berkontraksi. Loop. Ini istirahat, loop. Ini istirahat. Jadi gantian kan gitu kan? Enggak mungkin semuanya gini. Kalau semuanya gini pecah. Jadi gantian. Nah, gelombang P muncul ketika atrium berkontraksi. Pada saat atrium berkontraksi, maka akan muncul gelombang P. Gitu ya. Pada saat ventrikel berkontraksi gantian kan, maka muncul adalah QRS. Jadi apa itu gelombang P? Gelombang P itu adalah gelombang pada saat atrium berkontraksi, atau nama di dalam EKG-nya adalah depolarisasi atrium. Depolarisasi atrium sama dengan saat atrium bekerja berkontraksi. Terus gelombang QRS adalah muncul ketika ventrikel berkontraksi atau depolarisasi ventrikel. Nah, ya. Ini ya, kita lihat. Ini gelombang P nih. Gelombang P yang warna oranye. Ini gelombang P. Jadi P, Q, R, S, T. Nah, P ini muncul tadi pada saat atrium berkontraksi, maka dia akan muncul. Nah, pada saat ventrikel berkontraksi, maka dia akan muncul. Nah, nanti ada T. Kalau T apa ya? Gelombang apa? Nah, T itu adalah gelombang pada saat, karena ventrikel itu besar, pada saat ventrikel relaksasi sebelum atrium berkontraksi lagi. Namanya repolarisasi ventrikel. Gitu ya. Jadi pada saat atrium berkontraksi muncul P, pada saat ventrikel berkontraksi muncul QRS. Nah, pada saat ventrikel itu mau istirahat sebelum P berkontraksi, maka akan muncul gelombang T. Nanti kan gantian, atrium lagi, jadi nanti setelah T, P lagi, QRS lagi, terus aja gitu. Jadi nanti gambarannya seperti ini, ya. Gantian terus P, QRS, P, QRS, P, QRS. Kan terus jantungnya bekerja. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi apa gelombang P, apa gelombang QRS, apa ya gelombang P. Oke, sekarang kita harus tahu normal gelombang P, normal gelombang QRS, dan normal gelombang T. Ya. Gelombang P normalnya adalah 3 kotak kecil ke pinggir dan 3 kotak kecil maksimal ya, 3 kotak kecil ke atas. Jadi berapa lamanya? Atrium berkontraksi 3 kotak kecil, jadi berapa detik? Berapa detik?
0,12 maksimal ya. Jadi kalau satu kotak kecil juga nggak masalah. Maksimal 0,12. Tegangannya maksimal adalah 0,3 milivol. Berarti berapa kotak kecil? 3. Jadi gelombang P ini ya maksimalnya dia kita ukurnya dari mulai naik sampai ke turun. Maksimal 3 kotak kecil. Ini berapa 3 kotak? 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau ada yang P seperti ini tingginya atau lebar sini, maka dia ada kelainan. Itu ya. Iya di OC sarapan. Nah, sampai ke sini. Nah, ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu melebihi dari 3. Artinya apa? Artinya ada kelainan di mana? Di atrium. Jadi kita tahu, oh pasien ini punya kelainan di atrium. Kelainannya apa? Biasanya kelainannya atriumnya bengkak. Ya. Namanya apa? Kalau P-nya lebih lebar, namanya P mitral. Kalau P-nya tinggi seperti ini, ini berapa kotak nih kan? Ini harusnya maksimal 3 kotak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sama. Jadi kalau ini kan ada 3 kotak nih, 1, 2, 3. Ke atasnya 1, hampir 2 ya. Jadi kalau 1 kotak normal, pokoknya jangan lebih dari 3 kotak. Nah, itu P ya. Sekarang QRS. Normalnya adalah panjangnya atau waktunya maksimal 0,12 detik. Berapa kotak berarti 0,12 detik? 3 kotak ya. Oke. Kalau tingginya, nah tingginya mah nantilah itu ada rumus tersendiri ya. Tingginya boleh tinggi begini juga. Nanti ada rumusnya adalah maksimal 3/4 dari dalam S. Tapi itu mah yang penting kita ini aja dulu kalau untuk QRS lebarnya ya, panjangnya. Ini berapa kotak nih yang QRS? QRS 1, 2. Ini yang di warna ini 2 kotak ya, berarti normal ya. Sekarang T normalnya adalah maksimal 0,20 detik. Berapa kotak berarti? 5 kotak ya. Kita lihat ini berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kotak. Oke, dan harusnya ke atas melengkungnya. Kalau ke bawah, kalau gini, nah itu ada kelainan. Kalau ke bawah, kelainannya apa? Pasien mengalami jaringan otot jantungnya mengalami kekurangan oksigen. Terus sebentar ya, ini teh. Kita baca. Nah, yang pertama yang harus kita lihat, apakah ada gelombang P atau tidak? P. Gelombang P ini mana? Mana gelombang P-nya? Ini. Mana? Ini? Ini? Yang mana? Ini. Ini. Ini.
Mana P? Ini itu yang pertama. Ini teh mana ini? Ini. Oh iya betul ini. Ki mana Ki? Yang tinggi bawah. Ki ini. Salah tadi. Ini R. S. S. Mana P? Ini apa ini? P lagi ya. Oke. Ini ada gelombang P-nya. Nah, kita lihat apakah setiap gelombang ada gelombang P-nya atau tidak. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada berarti ada kelainan. Setelah kita melihat ada gelombang P, apakah setiap gelombang P diikuti oleh QRS atau tidak? P, QRS, P, QRS. Karena nanti ada gelombang P, dia P lagi, ada yang gitu. Artinya gimana? Ini kan natrium, P itu kan natrium. Iya. Nah, ini partikel. Kan harusnya teh P, QRS. Terusnya kan itu. Ini mah gini, baru ini. Nah, sehingga P-nya nanti akan banyak. Nah, itu ada kelainan. Jadi gitu maksudnya. Nah, apabila setiap gelombang P diikuti QRS, maka namanya gelombangnya gelombang sinus. Ya, namanya gelombang sinus. Oh, harus tulis ya. Kalau banyak P-nya gelombang sinus, Pak. Bukan, kalau setiap gelombang P langsung diikuti oleh QRS. Jadi tidak boleh ada gelombang P lagi, nggak boleh. Pokoknya setiap gelombang P harus diikuti oleh QRS. Itu namanya sinus. Oke. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah apakah ini gelombangnya sinus atau bukan. Yang kedua, apakah iramanya teratur atau tidak, reguler atau non reguler. Caranya gimana? Cara mengukurnya? Nah, caranya gini. Jadi untuk mengukur atau mengetahui apakah reguler atau reguler, kita akan mengukur dari jarak antara gelombang R ke gelombang R. Apakah sama semua gelombangnya atau tidak ukurannya? Caranya gini, kita ambil kertas kosong. Ini kan gelombang R ya. Kasih tanda. Kita geser sini. Sama enggak? Sama. Sama tidak? Sama. Berarti ini reguler. Yang ini nih, coba yang ini. Sama tidak? Sama. Sama, oke. Ini yang ini. Sama tidak? Tidak. Berarti ini non reguler ya atau irregular. Udah tahu ya. Yang kedua udah tahu. Yang ketiga, kita bisa menghitung heart rate pasien dari gambaran EKG. Heart rate itu apa? Heart rate itu apa? Nadi. Kan biasanya kita ukur nadi pakai manual gini ya. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Untuk mengetahui jumlah nadi dari gambaran EKG ada 3 rumus. Tahu nih rumusnya. EKG mah ada banyak. Bapak nanti gampang praktek mah. Ada 3 rumus. Nah, 2 rumus untuk gambaran EKG yang reguler, 1 rumus khusus digunakan untuk yang irregular. Sekarang kita yang untuk reguler dulu. Bisa milih salah satu ya, bisa milih salah satu. Rumus yang pertama adalah 300 dibagi jumlah kotak besar antara gelombang R ke gelombang R. Saya ulangi. Rumus yang pertama adalah 300 dibagi jumlah kotak besar antara gelombang R ke gelombang R. Oke, kita praktekkan. Yang ini. Yang ini ya. Tadi apa katanya? 300 dibagi jumlah kotak besar
jumlah kotak Jumlah besar. kotak antara gelombang R. Nah, gelombang R kan, ini gelombang R, ini gelombang R ya. Ya. Kita hitung kotak besarnya, kita hitung yang full dulu. 1, 2, 3. Ini kan kurang 2 ya. Ditambahan ku iya kan? Berarti ada 4. Jadi masukin ke rumus jadi berapa? Saya nanti pasien 1000. Berahat. Pakai kalkulator aja. Lama. Tuh. 75 kali per Menit. menit. Nah, saya tanya 75 kali per menit. Heart rate yang normal berapa? 90 sampai 100. Berarti ini normal? Normal. Ya, normal. Ini normal. Oke, sekarang yang ini kita hitung heart rate-nya yang bawah. Kita pakai, ini kan sama reguler ya. Iya. Kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara gelombang R ke gelombang R. Oke, kita hitung kotak kecilnya. Ya. Ini gelombang R, ini gelombang R. Kita hitung yang full dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 20. Tadi? 20. 5 kali 5. tadi isinya berapa? 5. 25 25 kan? ya. Iya. Berarti ini 25 ya. Iya. Ini kan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke ini kan 25. 25 ya. 26, 27, 28, 29, 30. Masukin ke rumus. 1500 dibagi 30. jadi berapa? 50. 50. Oh iya benar. Kan 50 kali 30. 50 kali per menit. Tadi katanya heart rate yang normal itu adalah 60 sampai 100. Sekarang ini 50 berarti apa namanya? Abnormal. Abnormal. Ini namanya apa? Bradikardi. Bradikardi. Nah, gitu ya. Bradikardi. Sekarang yang ini pakai rumus yang mana sok boleh lah. Berapa? Nih. Sok mau pakai rumus yang mana sok terserah, saya nggak akan nentuin. Pakai yang rumus yang satu atau yang kedua? Yang satu kedua. Boleh sok aja. Satu. Yang ke satu. Satu. Sok. Dua. Yang kedua. Oh, yang kedua itu yang kedua. Hiji. Hiji, 2, iya 5, 10. Yang 10. 11. Ini dihitung gak Bapak? Itu udah pas ya dengan Iya, garis Kak. ya. 11 berarti. So, berarti 1500 dibagi 11. 136,3636. Oh iya, berarti 137 ya. Mana 137 kali per menit. Kalau lebih dari 100 namanya Takikardi. Takikardi. Oke. Nah, sekarang yang ini. Ini pakai rumus yang satu bisa nggak? Enggak. Kenapa? Ini Jaraknya beda-beda ya. Betul. Rumus kedua Enggak nggak bisa. bisa. Makanya ini pakai rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga adalah jumlah gelombang R dalam waktu 6 detik dikali 10. Oh. Sangat biasa. Jumlah gelombang R dalam waktu 6 detik
Ini. dikali 10. Salah biasa. Tapi harus tahu dulu waktunya. 6 detik. 6 detik itu dari mana ke mana? Ini kan seri tadi sambutnya. Nah, betul. Berarti 0,20. Ini berarti 0,20 apa? 0,20 Detik kan? Ya. Satu kotak besar itu 0,20 detik. Sekarang yang diperlukan adalah 6 detik. Jadi berapa kotak besar? 20. 6 bagian apa? 3 30. 30 30. kan 20 0,2 Satu kotak besar kan 0,20. Yang diminta sekarang dalam 6 detik. Berarti 0,20 dikali 6. Hah? 6 dibagi 0,20 Iya, kan jadi berapa? 30. 30. Benar Lu kan? Berarti betul. 30 ini kan. Nah, itu. Jadi betul ya. Hitung 30 kotak besar. Oh, dari mana ke mana? Sini. Sampai sini ya. Oke. Nah, tadi rumusnya apa tadi? Gelombang R cara Nah, maksimal. itu 2, ini 3, R-nya 4, 5, 6, 7. 7. Jadi 7 kali 10. ya 7 kali 7 Jadi dikali 10. 7 kali 10 berarti 70. 70. Nah, gitu ya. Jadi ini 70 kali per easy menit ya. Gampangnya. Enggak, tadi 30 teh gimana? 30 teh 30 kotak dari 6 detik dibagi ini 0,20 Iya. Oh iya. ya Kan rumusnya harus dalam 6 detik. gitu. Jadi Yang kalau ke- misalkan ini iya Iya betul. 6 detik. Kita ketahui satu kotak besarnya 0,20 detik. Berarti kita perlu 30 kotak besar untuk menjadi 6 detik ya. Betul ya. Oke ya. Nah, setelah itu kita bisa membaca ini yang mudahnya ya. Jadi gambaran EKG yang pertama itu diagnosanya sinus reguler normal. Yang pertama. Yang kedua, ini sinus bukan, gelombang P diikuti GRS ya. Sinus reguler. Reguler. Jadi Kardi. yang ketiga, Sinus reguler takikardi. yang keempat, Sinus irregular. ini yang udah sinus. Ah, Gambar itu kan normal ya. Sinus irregular normal ya. Oke. Nah gitu ya cara bacanya ya. Udah tahu ya, minimal kita tahu irama nadinya jumlahnya berapa ya, terus sinus atau tidak. Nah kalau misalnya tadi ada apa T-nya yang gini ya, berarti di sini nanti sinus reguler normal P pulmonal tambahin gitu. Jadi tapi benar. tetap normal gitu Iya, secara ininya mah normal, cuman ada kelainan di atau misalnya terus kalau misalkan airnya lebih panjang berarti apanya? Kalau R lebih panjang itu ada kelainan jantung lagi. Itu biasanya pasien-pasien yang dekom itu jadi si elastisitas dari otot jantungnya udah tidak bagus lah. Seperti itu ya, itu cara baca ya. Tapi yang dasarnya itu banyak sekali mau ya. Oke, sudah paham ya? EKG ya? Tahu? Cara mengukur irama, cara mengukur nadi, cara mengukur sinus atau bukan. Oke, sekarang kita akan masuk, udah kita praktek aja dulu ya. Kita praktek rekaman EKG. Yuk.
Karena kalau praktek harus ke pasien. Yuk, yang laki-laki. Ini ke bawah ini. Bentar itunya bakinya. Iya pasiennya mana? Yes. Ya, jadi tadi sudah tahu kita bacanya, sekarang kita coba praktekkan, nanti kita baca hasilnya ya. Seperti apa hasil dari siapa namanya? Nova. Ya. Oke, tentunya kita harus mempersiapkan alatnya dulu. Apa yang harus kita siapkan alatnya? Ya, yang pertama adalah tentunya adalah mesin EKG-nya. Ya, mesin EKG ini macam-macam, ya. Tapi pada intinya operasionalnya sama. Terus yang kedua adalah jeli. Jeli untuk apa? Dalam pemasangan EKG untuk apa? Belum mas. Itu apa jeli? Pakai tuh yang itu Pak, begitu. Ini. Iya. Oh iya, dialisis buat apa fungsinya? Iya. Apa sih listrik? Biar Ya. Iya, biar listriknya masuk gitu ya. Ya ini nggak pakai listrik kita jadi nggak akan nyetrum ya. Ya ini sebagai itu untuk memperjelas gelombangnya ya. Kalau nggak ada ini bisa pakai air. Terus kapas atau kasa atau tisu untuk mengelap nanti tangan bengkok, sarung tangan sebenarnya mah boleh pakai boleh tidak ya, karena kita tidak berkontak langsung dengan cairan ya. Oke, mangga silakan tidurkan ya. Yang pertama kita adalah orientasi ke pasien ya, orientasi ke pasien untuk mengidentifikasi apakah pasien ini benar dilakukan EKG atau tidak. Kita lihat di rekam medis ya. Lalu kita ke pasien ya setelah alatnya siap. Ya, kita orientasi ke pasien. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Bapak boleh disebutkan namanya? Pak, ya, nanti kita cek juga di gelang pasien ya. Pak, bagaimana keluhannya sekarang? Tidak ada, pulang aja. Ya, baik Pak, hari ini saya akan merekam jantung Bapak. Ya, nanti kita akan melihat apakah ada gangguan di jantung Bapak atau tidak. Ya, waktunya kurang lebih 10 menitan. Insya Allah tidak akan sakit. Nanti Bapak tinggal mengikuti instruksi yang saya berikan. Ya. Bagaimana Pak? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lingkungan disiapkan ya, privasi pasien, pencahayaan dan lain sebagainya. Setelah itu lalu kita cek ininya EKG-nya ya, kita colokkan ke sumber listrik. Barangkali EKG-nya tidak menyala. Nah, EKG-nya menyala ya. EKG menyala, kertasnya ada tidak? Oh, kertasnya ada. Oke. Setelah itu lalu kita kalau pasien pakai jam tangan disuruh untuk pasang. Ya.
lepaskan baju. Posisikan pasien terlentang, ya, pasien terlentang. Tapi kalau pasien sesek boleh semi polar. Tapi biasanya semi polar suka jatuh-jatuh sih. Mudah-mudahan kalau bisa terlentang. Ya. Cuci tangan. Saya nggak akan pakai sarung tangan ya. Oke. Setelah itu ya, ada handphone? Handphone di bawah itu. Nah, kita bebaskan pakaian yang menutupi area yang akan kita pasang, ya. Dari mulai tangan kalau panjang, nah, ke ataskan, kaki, kaos kakinya dilepas. Saya tuh Ya enggak. Sama baju, ya, baju di ke atas. Tapi nanti aja kita ya, kita tiris sebenarnya. Oke, setelah itu nah, kita akan memasang elektroda. Ya. Kabelnya itu ada dua, satu untuk ekstremitas tangan dan kaki, yang satu untuk di area dada. Ya. Nah, ini yang dada, ya. Ini yang kaki dan tangan. Nah, untuk tangan, untuk tangan kanan berwarna apa? Yo, tangan kanan berwarna Merah. merah. Itu harus hafal ya. Tangan kiri berwarna Kuning. kuning. Kaki kanan berwarna Hitam. hitam. Kaki kiri Hijau. Nah, ini kita pasang ekstremitas yang paling jauh dulu ya. Oke, apa ya? Sini, Pak. Jadi di daerah dalam, jangan di sini. Di sini. Nah, kita tadi apa ini merah. Ini boleh sama, boleh tidak, karena ini mah hanya untuk. Tapi kalau ini harus betul ya. Nah gini, ya, jangan kebalik gini. Salah ya. Ya. Nah, tuh. Terus ini ada juga yang ngejaliinnya di sini, boleh. Ya, kalau tadi kan saya di tangan, ini di sini. Yang tidak boleh itu Ari ngejaliin di sini, Ari masang di sini. Nah, itu salah ya. Pokoknya ini harus sesuai, ininya harus kena. Nah, ini masang gini. Jangan gini. Awas kebalik nanti ya di ujian. Gini, jadi ke bawah mengikuti arah. Oke, terus kaki. Hitam. Kanan mah ini ya, nah, balik. Maafkan. Kebalik. Ini kanan ya. Kanan. Ini kan
kaki kanan, kaki kiri hijau. Kalau belum tahu warna, kita bisa lihat di sini. Ada apa nih Bapak? F. F. Iya Pak F. F, bener ya? Oh iya bener. F itu apa artinya? Oh. Kalau ini apa? N. Oh N. N apa? Kanan kiri. Kalau ini kalau ini benar F, right? N itu normal. Ini L. Nah ya, sekarang kita akan daerah dada. Nah, daerah dada ada warnanya sama. Yang paling gampang itu saya suka dinyanyiin. Jadi gampang nyanyi gimana? Ya betul, seperti itu. Betul emang itu nyanyi. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Nah itu lagunya. Ya. Ya. Meskipun nanti di sini ada ininya. Ini apa ini? C1 merah, kuning, C2. Jadi kalau belum tahu warna itu udah standar. Nanti setiap alat EKG pasti warnanya gini. Oke, jadi kita tahu warna itu udah pasti nggak usah lagi cek ke ininya. Ya, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Ya. C1, C2 sampai dengan C6. Ya. C1 di mana ditempelnya? C1 atau P1? Intercostal. CS4 sternum bagian Kanan. kanan. C2 P2 sternum kiri sejajar ya. Terus C3 atau P3 ya, artinya kita harus tahu dulu P4. P4 di mana? Dengan ruang interkostal 5 Ya, jadi mid clavicula di garis lurus potongan dengan ICS kelima. Ya, set. Terus P5 atau C5 potongan antara linea axillaris anterior kiri dengan intercostalis 5 kiri. ya, jadi anterior axilla anterior dengan pertemuan dengan C5 ICS kelima. Ya. Kalau yang 6 Potongan antara linea axillaris medial kiri dengan intercostalis 5 kiri. ya. Oke, kita pasang dulu ininya. Ini untuk mempercepat aja, mempermudahnya. Oke, sekarang kita ke pasien ya. Maaf ya, saya buka ya. Nah, ICS itu kita ambil dari setelah clavicula. Ini clavicula, ini ICS. 1, 2, 3, 4 ya, jadi gitu caranya 1, 2, 3, 4 ya. Lalu kita kasih jeli. Ini kan kanan ya. Nah, yang kirinya sejajarin aja sama, kan ICS 4 sama, cuman sebelah kiri. Lalu kita pasang merah, kuning. Oke, setelah itu tadi C3 antara P2 dan P4. Kita akan ukur dulu P4. P4 itu mid clavicula ICS
Clavicula tahu kan tulang ini, ya. Ambil tengah-tengahnya. Set, set. Nah, tengah-tengahnya di sini. Garis lurus. Set. Nah, ini CS keempat. Ini CS kelima. Sebelah sini. Merah, kuning, hijau, coklat. Ini P4. Nah, P3-nya tadi di antara. Ya, di antara ya, nggak usah diukur lagi, tinggal tengah-tengahnya aja. Set. Nah, untuk P5 dan P6 sejajar karena dua-duanya adalah C5 atau CS kali. Yang membedakan adalah anterior aksila dan mid aksila. Coklat hitam, nah ini anterior aksila. Nah ini mid tengah-tengah. Oke, seperti ini ya. Setelah seperti ini, kita akan merekam. Pasien disuruh untuk tidak bergerak, tidak berbicara saat pelaksanaan atau perekaman EKG ya. Pak, nanti pada saat direkam jangan bergerak dan bicara ya. Oke, Bapak relax saja ya. Nah, kita yang pertama pijit on off pijit ya, ini ya. Ini yang pertama adalah nah pijumin pijit on, nanti kita tunggu. Oh, sudah keluar gambarannya. Jangan pegang itu, jangan pegang pasien, nanti gerak-gerak. Ya. Setelah gini, lalu kita pijit start. Satu kali aja. Langsung keluar. Sampai beres. Oh, ini yang gini. Sekali lagi. Ya, kita rekam lagi satu lagi. Oh, masih. Oh, jangan goyang-goyang ya. Pijit start. Serian, coba deh dari apa? Bukan gambarannya jadi. Dah, kasihan ya. Lalu kita copot.
pas pertama masang ekstremitas, kalau pas buka itu dulu ya. Kita bereskan, jadi jangan sampai bereskan seperti ini. Alhamdulillah perekamannya sudah selesai. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Bapak bisa cepat sembuh ya. Jadi kita bereskan alat, posisikan pasien lagi, cuci tangan ya.